Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Deviana dari kelas A7 PJJ-PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview bab 12 yang berjudul bahasa, kutipan, penomoran halaman, dan bibliografi untuk mata kuliah metodologi penelitian PAI. Baik, langsung saja. Berdasarkan bacaan bab 12 yang berjudul bahasa, kutipan, penomoran halaman, dan bibliografi, penulis memaparkan gambaran tentang beberapa masalah kebahasaan yang perlu diperhatikan agar karya tulis tersebut menjadi bernilai maksimal, dalam arti memenuhi persyaratan keilmiahan yang berlaku. Hal-hal kebahasaan yang penting diperhatikan dalam penulisan sebuah karya ilmiah, antara lain penggunaan bahasa asing dan daerah, penggunaan peristilahan, penggunaan tata bahasa, pengulangan dan penyingkatan kata, penggunaan ejaan dan transliterasi, tanda baca dan kapitalisasi, aksentuasi, dan gaya penulisan. Dalam mengutip pendapat, teori atau pandangan para ahli atau pakar dari masalah yang sedang ditulisnya, cara menulis kutipan dengan dua hal, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Dalam membuat catatan sumber kutipan terdapat tiga cara, yaitu dengan catatan kaki atau footnote, catatan dalam atau di tengah-tengah tulisan atau body note, dan catatan akhir atau endnote. Bibliografi disebut pula bahan bacaan. Daftar pustaka, daftar kepustakaan, atau daftar bacaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulis dalam penyusun karya tulisnya. Kekurangan pada bab 12 yang mengulas tentang bahasa, kutipan, penomoran halaman, dan bibliografi, ada beberapa catatan serius yang perlu diperhatikan terkait tata tulis dan bahasa pada isi bacaan yang digunakan pada bab ini. Terdapat penomoran yang salah atau loncat di halaman 187 sampai 188 setelah nomor 1 dan setelah nomor 1 yang membahas penggunaan bahasa asing dan daerah langsung loncat ke nomor 3 yang membahas penggunaan peristilahan. Mungkin maksud penulis nomor 1 adalah penggunaan bahasa daerah. Selanjutnya nomor 2 penggunaan bahasa daerah, akan tetapi yang menjadi ganjalan pada kasus penggunaan bahasa daerah tidak disinggung sekali penjelasan ataupun contohnya oleh penulis buku. Pernyataan yang ambigu juga disodorkan penulis. Dalam penulisan karya tulis ilmiah berbahasa Indonesia, tata bahasa asing tidak boleh digunakan. Tulisan berbahasa Indonesia harus menggunakan tata bahasa Indonesia secara konsisten. Tulisan berbahasa asing harus menggunakan tata bahasa asing pula. Pikiran pembaca terasa dibawa berputar-putar untuk memahami ketidakjelasan pertanyaan penulis di kalimat terakhir. Pertanyaannya, apa penggunaan bahasa asing itu diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah? Bukankah standar pembakuan terkait istilah asing sudah ditentukan melalui KBBI, EYD, Kamus Pembentukan Istilah dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia? Kelebihannya, secara keseluruhan isi bab 12 sangat baik dan tepat untuk dibaca oleh seseorang yang masih awam atau masih tahap pemula sebagai calon peneliti. Karena pada setiap tahapan penyusunan proposal diulas secara detail oleh penulis, bahkan dilengkapi dengan contoh yang saling kohesif atau berkaitan pada setiap tahap penyusunan, baik di bagian penggunaan bahasa, penulisan kutipan, dan penomoran halaman maupun penulisan bibliografi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.